Malikil Habasyati, bagi raja yang menguasai bangsa Ethiopia. Wal Azizi, dan seperti kata Al Aziz li Maliki Misra, bagi penguasa Mesir. Bangsa Mesir dikuasai oleh raja yang dinamakan Al Aziz atau Fir'aun. Wa Jaluta, dan seperti kata Jalut, Joliet, li Malikil Barbar, bagi raja yang menguasai bangsa Barbar. Wa Khaqana, dan seperti kata Khaqan, li Malikil Turki, bagi raja yang menguasai bangsa Turki. Jadi ini mengenal istilah atau gelar-gelar raja yang menguasai beberapa bangsa di dunia sejak zaman dahulu. Di Jawa dikenal dengan nama raja, atau prabu. Wa tanakasatil asnam, dan di malam kelahiran Rasulullah SAW juga berhala-berhala itu bertumbangan. Berhala-berhala bertumbangan, aisaqatat ala wujuhiha, yakni jungkel, berjungkalan. Jungkel yaitu jatuh ke arah mukanya, arah muka jatuh. Jadi jatuhnya tidak miring, tidak ke belakang, tapi jungkel ke depan, ke arah mukanya. Lailata wiladatihi sallallahu alaihi wasallam, pada malam kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walasnanu, adapun kata asnam, katakan watana kasatil asnam. Apa itu asnam? Jam'u sonamin adalah bentuk plural dari kata single sonam. Bentuk plural dari kata single sonam. Ada ustadz namanya Ustadz Sonam, Ustadz berhala. Akhirnya dirubah menjadi Sun'an. Bagus, akhirnya Sun'an. Asalnya Sonam, Sunam kata orang. Kata orang Madura Sunam, ya Sonam bahasa Arabnya, berhala. Wa huwa kama fil misbahi, wa huwa kama fil misbahil wazan al-muttakhadhu minal hijarati awil khashabi. Jadi apa itu sanam? Sebagaimana dalam kitab Al-Misbahul Munir, kamus yang khusus berbicara tentang garaibi kitab Syarhil Kabir, dikatakan sonam itu adalah al-wazan, yaitu berhala, al-muttakhadhu minal hijarati, yang dibikin dari kayu atau batu, awil khashabi, atau kayu. Itu bahasa Arabnya sonam. Yang masuk yang ada di kampus-kampus biasanya. Depan kampus Brawijaya ada, ya, itu sonamun, berhala. Ini sangat diperangi oleh Islam. Pertama kali yang dihancurkan oleh Rasulullah semenjak penaklukan kota Mekah, sonam ini. Artinya dialah yang menyebabkan, maksudnya menjadi penyebab orang-orang ini tidak mengenal Tuhannya yang hakiki. Dan memang sejak dahulu jadikan senjata oleh setan. Apa-apa ujung-ujungnya ada sonam, ada berhala. Coba lihat rumah-rumah besar, hotel-hotel besar, ujung-ujungnya ada sonam. Betul tidak? Ada sonam. Alasannya pertama, keindahan. Akhirnya kemudian itu setan akhirnya masuk disembah. Dan itu sebagai ikon atau simbol sekarang. Di mana-mana ada itu. Di Eropa semua kota adalah berhala-berhala. Semuanya. Kok tahu antum pernah ke Eropa? Enggak, tapi lihat di TV dan mendengar dari cerita orang yang baru beberapa hari yang lalu dari Eropa. Pak Fajar datang ke sini kemarin cerita. Eropa itu memang bagus, memang penuh dengan berhala. Indonesia mulai mengikuti Purwakarta, ya. Purwakarta, Bupati Dedi melakukan itu. Mulai pakaiannya kayak pakaian Bali, di sudut-sudut kota itu semua dikasih berhala-berhala, gambar wayang. Gambar wayang. Itu miliaran menghabiskan dana. Nauzubillah min dzalik.
Wa yurwa an Ibnu Abbasin, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, wa yuqalu, dan dikatakan, as-sanamul muttakhadhu minal jawahir. Sonam itu bukan yang dari kayu atau batu, tapi yang dibikin dari al-jawahir, dari besi semacam itu. Al-muttakhadhu minal jawahir, yang dibikin dari besi, al-ma'daniyati, yang penting besi ataupun perak ataupun emas dan semacamnya. Allati tadhubu, yang sudah mencair kemudian dibentuk. Seperti kejadiannya Samiri menyembah patung anak sapi, itu sonam menurut Ibnu Abbas ini. Sedangkan wal wasanu, adapun wasan, wal muttakhadhu min hijaratin aw khashabin, dialah yang dibikin dari batu ataupun al-khashab. Nah, Allah berfirman, fajtanibul rissa minal awthan. Al-awthan jamak atau bentuk plural dari kata wasan. Wasan inilah yang diciptakan dari batu ataupun dari kayu, tapi tidak ada masalah. Artinya tidak ada muskilah, baik dibentuk dari batu ataupun dari yang lain, semua adalah hal yang sangat diperangi oleh Islam, kecuali boneka. Boneka ada tarkhis, ada dispensasi, dan itu dilakukan oleh Aisyah. Rasulullah diam. Aisyah itu punya boneka-boneka. Nah, dan Rasulullah diam. Nah, bonekanya Aisyah itu adalah berbentuk anak-anak perempuan. Waktu Aisyah masih awal-awal bersanding dengan Rasulullah, dia masih kecil. Rasulullah membiarkan Aisyah bermain dengan boneka. Jadi boneka diperbolehkan. Nah, tidak masuk pada hukum berhala. Nah, silakan. Apakah boneka yang besar juga sedemikian? Seperti boneka Oppo, ada Oppo. Di pinggir-pinggir counter Oppo biasanya ada boneka seperti lebih besar dari gajah. Ada gini-gini, boleh selama berbentuk boneka. Nah, boleh. Ada Winnie the Pooh yang besar, ada apa-apa. Nah, masuk kategori boneka. Nah, waqala Ibnu Faris berkata, as-sanamu ma yuttakhadhu min khashabin aw nuhasin aw fiddatin. Ibnu Faris malah memutlakkan sonam apa saja, berhala yang memang biasanya digunakan sebagai bentuk apa istilahnya, bentuk tanda-tanda ikon penghormatan terhadap sesuatu, yang dibikin dari khashab, yang dibikin dari kayu, atau nuhasin atau besi, tembaga, atau fiddatin atau dari perak, terserah. Yang penting yaitu sonam, berhala, termasuk yang dijadikan monumen, itu berhala, masuk kepada sonam. Yang dibikin monumen, umpamanya Jenderal Sudirman, itu tidak boleh, diperangi oleh Islam itu. Nah, tapi kota-kota semuanya hampir ada itunya. Kalau di Sumeneb malah tanda Kabupaten Sumeneb itu adalah berhala, cuman dari binatang. Berhala. Tandanya Kabupaten Sumeneb itu adalah, tahu, kuda terbang. Jadi semua sudut kota itu ada itu. Repot sekali. Itu kalau dipecahkan lagi, masuk penjara ada. Diangkut. Soalnya ikonnya. Nah, tujuannya ya mungkin ini itu dan macam-macam. Padahal itu yang masuk kategori sonam. Nah, dengan berbagai macam modelnya, dia besar. Selamat datang Kabupaten Sumeneb, itu longsor. Nah, padahal kota yang religi sekali, ulama sebanyak-banyaknya, kiai nggak terhitung. Nah, semua ahli basul masail. Seperti itulah, luar biasa. Tapi lupa kepada begini ini, lupa. Yang dibahas adalah hal yang kontraproduktif kadang-kadang, perkara-perkara yang berulang-ulang. Itu yang dibahas berkali-kali nggak habis-habis.
dalam basul masailnya, insyaallah. Oke. Wafat walidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbicara tentang wafatnya ayahanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hada bayanu mauti walidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa murdi'atihi. Bab ini menerangkan tentang wafatnya ayah Rasulullah SAW dan perempuan yang menyusuinya. Wa mata Abdullah walidun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi batni ummihil karimah. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dilahirkan, ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib itu meninggal dunia tentunya. Nah, bahkan meninggalnya Nabi Muhammad SAW ini ketika beliau wa huwa hamlun fi batni ummihil karimah, ketika beliau masih hamil. Maksudnya ibunya Rasulullah hamil Rasulullah, ayahnya sudah meninggal. Ala rajihil masyhur, mengikuti pendapat yang rajih, yang unggul, yang kuat, yang masyhur, yang sudah dikenal di mana-mana bahwa Rasulullah SAW lahir, ayahnya sudah meninggal dunia. Berarti saat masih dalam hamil beliau telah meninggalkan dunia. Rasulullah masih dalam kehamilannya, ayahnya meninggal. Laqad madha laha waqad madha laha syahrani min hamliha. Ada yang mengatakan hamilnya baru 2 bulan. Ibunya mengandung Rasulullah SAW 2 bulan, ayahnya meninggal dunia. Wa qila qabla wiladatihi bi syahraini. Pendapat yang lain mengatakan bahwa ayah Rasulullah SAW meninggal sebelum Rasulullah lahir 2 bulan. Jadi bukan di perut 2 bulan, tapi di dalam perut berarti sekitar 7 bulan. Umur 7 bulan ayahnya meninggal. Nah, wa qila tuwfiya anhu wa huwa ibnu syahraini. Ada yang mengatakan justru ayahnya sempat melihat beliau dan sempat berumur 2 bulan. Umur 2 bulan ayahnya meninggal. Tapi pendapat ini tidak masyhur. Wa qila ibnu tis'ati asyhurin. Ada yang mengatakan ayahnya meninggal Rasulullah umur 9 bulan. Ada pula yang mengatakan seperti itu. Wakila ibnu thamaniyatin wa ishrina syahran. Ada yang mengatakan saat Rasulullah ayahnya meninggal dunia, Rasulullah umur 28 bulan. Tua berarti. Nah, ini pendapat-pendapat yang gharib, yang tidak masyhur di kalangan para ahli ilmu, kecuali beberapa orang saja yang berpendapat. Akan tetapi justru yang masyhur adalah yang pertama, di mana Rasulullah SAW ada di dalam perut ibunya. Entah itu umur 2 bulan di dalam perut ataukah 7 bulan. Antara dua pendapat itu. Nah, ada yang jelas keterangan ini. Wa tasharrafat Halimatu bintu Zu'aib wasmuhu Abdullah ibn al-Haris, wa qila al-Haris bin Abdullah, wasmu zawjiha al-Haris bin Abdul Uzza as-Sa'diyah. Kemudian ada perempuan yang menjadi mulia. Perempuan menjadi mulia namanya Halimah bintu Zu'aib. Namanya Halimah bintu Zu'aib. Nah, Zu'aib ini sendiri, ayahnya ini, nama aslinya ismuhu wasmuhu. Zu'aib ini nama aslinya, wasmuhu Abdullah bin al-Haris. Abdullah bin al-Haris dikenal dengan Zu'aib. Nah, ini kayaknya kurang lafaz Abi. Ya, ada yang katakan binti Abi Zu'aib. Nah, ala kuliah. Tapi namanya Abdullah bin al-Haris. Ada yang katakan al-Haris bin Abdullah. Tidak jelas apakah Abdullah bin al-Haris, apakah al-Haris bin Abdullah. Nah, nama ayahnya, nama aslinya. Nah, wasmu zawjiha, nama suami dari perempuan yang menjadi mulia ini adalah Al-Haris bin Abdul Uzza. Namanya Al-Haris bin Abdul Uzza.
Dia As-Sa'diyatu, dari keluarga Bani Sa'ad. As-Sa'diyatu, dari keluarga besar Bani Sa'ad. Akhirnya dikenal dengan Halimatus Sa'diyah. Itu Halimah yang dari keluarga besar As-Sa'd, dari keluarga besar Sa'ad, sehingga dikatakan As-Sa'diyah. Sekarang juga ikut-ikut Halimatus Sa'diyah. Seharusnya namanya Halimah. Kalau di orang Madura, Halimatul Maduriyah. Jangan Sa'diyah juga. Kalau Sa'diyah juga, ya dia keturunan Bani Sa'ad. Kalau dia dari keturunan Abdul Qadir, umpamanya Halimah Al-Qadiriyah. Seperti itu. Jadi As-Sa'diyah itu marganya dia. Jangan Anda pakai juga. Tapi ya enggak apa. Enggak haram, enggak. Nah, teman kan menunjukkan gitu. Nah, tapi kalau dengan dia, saya ingin semuanya Ustaz, biar Halimah Sa'diyah semua kena. Halimah perempuan yang halim, yang mampu menahan amarah. Sedangkan Sa'diyah karena dia namanya berisyarat kepada Sa'ad, bukan semata-mata marga, tapi artinya Sa'dun adalah kebahagiaan. Jadi biar anak saya menjadi perempuan yang halim, yang dapat menahan amarah dan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Saya namakan saja Halimatus Sa'diyah. Umpamanya seperti itu, ya tidak apa-apa, tidak masalah. Nah, oke. Nisbatun ila jaddiha. Kata As-Sa'diyah ini sebenarnya adalah penisbatan kepada nenek moyangnya. Nenek moyangnya dia. Siapa nenek moyangnya Halimah ini? Dari keluarga Sa'ad bin Bakr. Makanya dikatakan As-Sa'diyah karena dia keturunannya Sa'ad bin Bakr bin Hawazin bin Mansur bin Muawiyah bin Hafsah bin Qais Ailah bin Mudar. Jadi bertemu dengan Rasulullah, dia Sa'ad Halimah ini bertemu dengan Rasulullah, nasabnya pada Mudar nanti, pada kakek keberapa ini. Nah, kenapa dia menjadi mulia sampai dikenal di sejarah ya bi'irdaihi sallallahu alaihi wasallam, karena dia menyusui Rasulullah SAW. Karena dia menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjadi penyusunya saja itu akhirnya menjadi orang yang mulia. Kenapa sedemikian? Karena Rasulullah tidak mungkin disusui oleh orang yang tidak mulia. Semua yang berhubungan dengan Rasulullah pasti adalah kemuliaan. Berarti Halimah ini dalam pandangan Allah dan telah ditetapkan olehnya sebagai perempuan mulia. Kalau nggak mulia nggak mungkin menyusui Rasulullah. Karena kita saja dilarang menyusu kepada perempuan bermasalah. Diwanti-wanti, awas, janganlah anak kalian disusukan kepada perempuan gila atau yang mempunyai keturunan gila. Janganlah kepada perempuan yang bloon, orang yang nggak tahu barat dan timur. Dilarang memang, ada hadisnya itu. Dilarang kepada perempuan yang melacurkan diri, dilarang. Awas, apa air susu itu yang masalah. Nah, suatu ketika Imamul Haramain ketika masih kecil, nah suatu ketika beliau mengajar di Al-Madinatul Munawwarah. Nah, sudah dewasa dan orang tuanya masih ada. Orang tuanya ada di tempatnya di Khurasan sekitar. Tapi beliau mengajar di Al-Madinatul Munawwarah. Suatu ketika saat mengajar lupa. Padahal beliau adalah imam azim. Secara akal susah atau sulit untuk lupa. Sulit untuk lupa. Kalau kita kan sulit untuk ingat. Nah, imam azim sekali. Sampai dapat gelar Imamul Haramain. Suatu ketika lupa. Dan itu menjadi masalah sama beliau. Nah, akhirnya pulang ke negerinya, jauh sekali, bertemu dengan ibundanya. Wahai ibunda, entah apa gerangan, saya tiba-tiba
lupa dalam satu pelajaran, tidak lama sih, cuman lupa apakah ada sesuatu yang gumakan yang tidak sesuai dengan syariat Allah. Nah, suatu ketika kemudian ingat-ingat ibunya, "Ndak nak, kamu saya kasih makan sesuai dengan yang bagus-bagus, yang halal, yang thayyib." Nah, yang halal dan thayyib. Gak pernah ingat saya. Coba akhirnya Imam Haramain waktu itu memaksa, coba ingat-ingat lagi Bunda. Akhirnya oh iya betul. Suatu ketika aku pergi meninggalkanmu, ya, meninggalkanmu, kemudian kau nangis. Aku pergi ke sebuah tempat karena sebuah hajat, kemudian kau nangis. Nah, saat kau nangis inilah kemudian disusui oleh jariahnya, oleh gadis yang selalu membantu. Maksudnya gadis itu perempuan ya, yang selalu membantu. Nah, kebetulan dia juga punya air susu. Kau dihidupkan, akhirnya kau diam. Nah, mungkin gara-gara itu. Nah, gara-gara itu. Hanya itu saja. Dan akhirnya apa? Kita tak tahu bahwa dia adalah gila atau enggak, orang biasa. Cuman gara-gara itu. Kok bisa sedemikian? Iya. Karena perempuan ini kita nggak tahu yang dimakan apa. Bukan karena dia gila atau apa, tapi kita nggak tahu dia makan apa dalam kesehariannya. Yang membentuk air susu itu apa kami nggak tahu. Luar biasa lah ya. Hati-hati sekali pesan. Makanya kalau pengen anaknya jadi ulama, jadi orang besar, itunya diantaranya makanan, minuman, kemudian cari bibit yang baik. Nah, bibit yang tidak bermasalah. Kalau tidak seperti itu, dia akan menjadi orang biasa-biasa saja. Dia akan menjadi orang biasa-biasa. Ya, orang biasa. Tidak akan menjadi orang yang luar biasa. Nah, luar biasa tentu dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, menjadi kekasihnya. Kita kan ingin jadi kekasih Allah, seperti itulah. Ini harus orang yang benar-benar sejak awal sudah semuanya thayyib, halal, thayyib semuanya. Nah,